ada 6 soal dengan tema jaringan dasar. Ya. Saudara tahu bahwa jaringan dasar itu ada berapa? 4. Ya. Kita jaringan ikat, otot, saraf. Ya, untuk saraf saya take down, tidak masuk ke praktikumnya, tapi di tutorial ada kan? Ya, tapi di praktikum nggak akan ditanyakan. Ya, jadi nggak usah belajar dulu untuk praktikum maksudnya ya, tapi untuk tutorial harus. Ya. Jadi kalau kita melihat preparat di bawah mikroskop, saudara harus bisa tahu bahwa di situ ada epitel, jaringan ikat, otot atau jaringan saraf, ya. Dan itu sudah dijelaskan waktu kuliah. Nah, ini ada preparat duodenum, ya, ada tulisannya duodenum. Saudara lihat duodenum. Duodenum itu ada di sistem apa? Pencernaan, ya, pencernaan. Saudara udah pernah tahu kan bahwa jaringan epitel itu selalu berada pada apa? Permukaan. Nah, selalu ada di permukaan organ, permukaan dalam atau permukaan luar. Nah, ini permukaan dalam rumahnya ya. Berarti ini adalah jaringan epitel atau permukaan luar. Ininya juga sama, jaringan epitel juga ya. Nah, jadi kalau tanda panah merah itu kuning menuju pada jaringan epitel ya. Panah yang hitam menuju pada jaringan apa? Jaringan ya, jaringan loose connective tissue ya, connective tissue yang loose-nya disebut juga sebagai lamina propria. Ya, kalau ditanyanya jaringan jawabnya loose connective tissue, tapi kalau ditanya lapisan lamina propria. Kalau ditanya lapisan jawaban connective tissue yang salah. Kan pertanyaannya lapisan apa? Ya, lapisan tersebut termasuk pada loose connective tissue. Nah, kalau panah merah itu lapisan apa? Submukosa. Ya, mukosanya mana? Mukosanya yang epitel dan lamina propria itu mukosa. Ya. Nah, dalam submukosa pada duodenum itu jaringannya apa? Jaringan ikat apa? Ikat yang dense, yang padat, ya. Reguler atau irregular? Irregular, ya. Yang reguler mah padat tendon, ya. Jadi yang merah itu jaringan ototnya, ya. Jadi ototnya otot apa itu? Yang di duodenum jadi otot yang mana? Polos atau smooth muscle, ya. Kalau kardiak muscle ada di mana? Jantung, ya, itu mah nanti di separate. Kalau skeletal muscle ada di mana? Ya, terangkat, ya. Nanti di DMS. Nah, ini preparat kulit, ya. Panah kuning itu menunjuk kepada jaringan apa? Jaringan apa? Lapisan epidermis. Ya, jaringannya apa? Berlapis kuboid, berlapis gepeng, berlapis gepeng yang mana? Yang berkeratin, ya. Jadi keratinosis, stratified, squamous epithelium, ya, squamous epithelium. Jadi epitel berlapis gepeng yang berkeratin.
Keratin. Kalau preparatnya esofagus, esofagus guys, sama ya, stratified squamous epithelium tapi non keratin ya, tidak berkeratin ya. Panah hitam menunjuk pada membrana basalis ya. Jadi yang penting adalah keratinized stratified epithelium atau kita berlapis gepeng berkeratin. Oh, kurang kata gepengnya ya. Yang hitamnya menunjuk pada membrana basalis ya. Jadi dengan satu preparat bisa mempelajari minimal 2 jenis jaringan ya, kita dengan jaringan ya. Masih ingat dengan preparat ini, preparat apa? Adipos. Itu yang ada matriks-matriksnya, yang dia terjebak di dalam lampuna. Siapa ini? Tulang rawan ya. Dia adalah kartilago. Lihat ya, selnya berada di dalam lakuna gitu ya. Nah, berarti ini sel apa kalau begitu? Yang kuning, warna kuning. Sel apa yang ada di cartilage? Kondroblast dan kondrosit. Tapi apa yang tunjuk, kondroblast atau kondrosit? Kondrosit. Kalau panah merah itu apanya? Ya, ECM-nya ya, extracellular matriksnya. Ada 2 matriks ya. Kalau yang dekat dengan kondroblast tuh ada panah hitam. Panah hitam kecil ini. Nih, panah hitam kecil menunjuk pada apa itu? Teritorial matriks. Kalau yang B berarti interteritorial matriks ya. Ini ada di buku, di modul. Ada nggak di modul saudara? Ada gambar ini ya. Tapi belum ada keterangannya, kasih keterangannya di modulnya. Jadi yang A itu makrosit, yang hitam itu teritorial matriksnya, yang merah itu interteritorial matriks. Masih ingat ini preparat dari sistem apa? Atau saya tanya ini nih, yang A ini bangunan apa nih? Mikrofili. Mikrofili itu kalau ini dari sistem GI tract atau respiratory. Jadi yang ada di respiratory itu mikrofili atau silia? Silia kalau ini ada di sistem respiratory ya. Kalau ini dari sistem GI tract itu adalah mikrofili ya. Jadi baca dulu kita preparat apa. Dan di soalnya juga ditulis bahwa dia berasal dari bronkus ya. Jadi besok hari Rabu lihat dulu ini preparat apa, itu akan ditutup ya. Kalau ditanya itu tulisannya itu dari bronkus, berarti nggak ada jawaban mikrofili ya. Dan yang A itu adalah silia. Yang B-nya berarti epitel apa? Masih ingat nggak distribusi epitel? Betul pintar ya. Stratified columnar epithelium ya. Yang di bawahnya ada membrana basalis ya. Membrana basalis itu kan ada di semua jaringan epitelnya di bawahnya ya. Nah, kembali ke kulit ya. Tadi kulit itu merupakan epitel apa? Berlapis gepeng. Berkeratin tidak? Yang mana lapisan keratinnya? Panah warna apa? Nah, kalau panah kuning menunjuk pada
bisa ya? Bisa. Nah, ada yang tahu ini? Tuh, udah ada keterangan itu tadi fibroblast. Berarti ini apa? Jaringan ikat yang mana? Dense yang mana? Reguler. Berarti reguler, dense, connective. Ya, reguler, dense, connective. Contoh organnya apa? Tendon, ya. Jadi kalau sudah ada tulisan preparat tendon, berarti ya jangan lihat pertanyaan. Berarti ini mah irregular, regular, dense, connective tissue. Kalau yang ditanya jaringan apa, ya? Kalau yang ditanya sel apa? Ya fibroblast, ya. Nah ini terakhir. Tadi bahwa yang namanya jaringan epitel bawahnya selalu disertai oleh apa? Lamina propria. Iya, ya betul, membrana basal, tapi sangat kecil ya. Nah, dia untuk mendapatkan nutrisi dia menggunakan lamina propria. Jaringan ikat apa Pak lamina propria? Jaringan ikat loose atau dense? Ya, jadi kalau ditanya lapisan apa yang ditunjuk? Lamina propria. Termasuk jaringan yang mana? Loose connective tissue. Kalau yang kuning? Connective tissue juga, tapi yang mana? Dia adalah cartilago hyalin, ya. Tadi yang ada gambar di depan itu view 100.000 kali, ini kalau ini 100 kali ya. Jadi yang kuning ini adalah cartilage. Ya, jadi yang hitam adalah loose connective tissue-nya atau lapisan lamina propria. Yang kuningnya adalah cartilage. Ya. Nah, ini paru-paru, ya. Yang ditunjuk oleh panah hitam itu inti selnya bentuknya apa? Gepeng, ya. Berarti itu sel apa? Sel alveolar tipe 1. Jaringannya apa berarti? Simple squamous epithelium. Ya. Nah, ini yang ditunjuk kira-kira jaringan apa? Bentuk selnya apa? Kuboid. Ya, ada berapa lapis? 1. Bikin gini ya. Berarti ini adalah simple kuboid. Contohnya di mana? Di tubulus ginjal. Ada pertanyaan lagi? Gak ada. Nanti kalau saya keluar dari negara, mau nanya. Nah sekarang kalau mau nanya sekarang. Udah? Cukup? Ya, kalau begitu kita tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma